Processus angularis. Iya, benar. Jawabannya processus angularis. Oke, aku sekarang lanjut ke PPT-nya. Jadi ini ada vocab-vocabnya. Mungkin teman-teman yang mau screenshot bisa screenshot sekarang. Sama ini. Oke, jadi sekarang kita memasuki materi ossa fasciae. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu tulang-tulang penyusun ossa fasciae itu ada apa aja. Jadi ossa fasciae sendiri itu disusun oleh beberapa tulang. Yang pertama ada os nasal di sini, yang biru ini. Jadi os nasal ini adalah tulang yang membentuk atap dari kafum nasi. Terus di ventral dari os nasal kita bisa menemukan tulang juga di sini yang disebut os premaxilla atau juga bisa disebut os incisivum. Jadi os incisivum ini adalah tulang yang paling kranial pada daerah wajah. Lalu di kaudal dari os incisivum kita bisa melihat os lakrimal di sini. Jadi os lakrimal ini adalah tulang yang membentuk dinding anterior dari kafum orbita. Namanya os lakrimal. Terus di ventral dari os lakrimal, kita bisa melihat os zygomatikus yang ini. Jadi dia pembentuk lantai dari kafum orbita. Lalu di kranial dari os zygomatikus, kita bisa melihat tulang yang menyusun ossa faciale yang paling besar, yang tadi ada di pretest, os maxilla di sini. Nah, kalau kita potong kepala ini secara longitudinal, kita bisa melihat tampak medialnya di sini. Dan kalau kita lihat tampak medialnya, kita bisa melihat yang pertama itu ada os turbinatum atau os conchae yang ini, dia yang membentuk kafum nasi. Dan kita juga bisa melihat os pterygoideus yang ini. Terus di gambar yang kanan ini adalah os mandibula atau tulang rahang bawah yang kita akan pelajari juga hari ini. Nah, sekarang kita melihat kepala itu dari ventral. Jadi ini tampak ventral. Dari tampak ventral tersebut kita bisa melihat beberapa os. Pertama ada os premaxilla atau incisivum tadi yang ini dari tampak ventral. Terus di kaudal dari os incisivum kita bisa melihat os maxilla yang nomor 5. Lalu di kaudalnya lagi kita bisa ketemu os palatina. Terus di kaudalnya lagi kita bisa melihat os pterygoideus yang tadi kalau dari lateral tampaknya lancip, kalau dari ventral itu tampaknya jadi tipis gini. Terus os pterygoideus ini dia menjadi dinding dari lubang koana. Dan kalau kita lihat dari lubang koana, kita bisa melihat os vomer yang ditandai nomor 10 ini. Os vomer ini adalah os yang tipis dan dia letaknya itu di bagian paling kaudal dari kafum nasi. Lalu sekarang kita lihat os premaxilla atau kepala itu dari sisi kranial. Jadi ini kita berhadap-hadapan dengan kepala hewan tersebut. Jadi kayak seperti tadi kita bisa lihat os yang paling dorsal di sini yaitu os nasal yang menjadi di atap dari kafum nasi. Terus kita juga bisa melihat bentukan gerbang udara yang bisa disebut apertura. Jadi dia gerbang lewatnya udara yang disebut apertura, namanya apertura nasi cranialis. Jadi apertura nasi cranialis ini ada dua, yang kiri dan kanan. Dan antara apertura nasi cranialis ini dia disekati oleh sebuah sekat yang disebut septum nasi yang letaknya nanti di sini. Terus kalau kita lihat os nasal dari lateral, kita bisa melihat bentukan irisan yang terbentuk antara os nasal, os maxilla, dan juga os lakrimal. Jadi irisan yang pertama itu ada yang ditandai warna merah di sini. Jadi irisan ini disebut incisura nasolacrimalis karena incisura itu artinya irisan, naso ini merujuk ke os nasal dan lakrimal merujuk ke os lakrimal. Jadi dia irisan yang di antara os nasal dan os lakrimal. Makanya disebutnya incisura nasolacrimalis. Begitu pula untuk incisura lainnya, cara penamaannya juga sama. Jadi yang hijau ini karena dia di antara os nasal dan os maxilla, namanya menjadi incisura nasomaxillaris. Terus yang kuning ini karena dia di antara
os lakrimal dan os maksila, dia namanya jadi incisura lacrimomaxillaris. Nah, berikutnya sekarang kita akan melihat bentukan-bentukan yang ada di os maksila. Jadi ini ada tampak lateral dari kepala hewan sapi. Jadi di sini kita bisa lihat di maksilanya itu terdapat peninggian yang disebut tuber fasciae. Tuber fasciae ini adalah bentukan khusus di milik ruminansia yang tadi juga udah ada di pretest. Nah, kalau di kuda dia nggak ada tuber fasciae, tapi dia akan membentuk tepian tajam yang disebut crista facialis. Terus di kuda juga dia ada bentukan lain, yaitu yang ditandai dengan bintang di sini yang disebut tuber maxilla. Jadi kalau tadi di sapi ada tuber fasciae, di kuda ada crista facialis dan tuber maxilla. Terus kalau kita lihat di kranial dari tuber fasciae, kita bisa melihat bentukan lubang. Jadi lubang ini namanya foramen infraorbitale. Jadi kalau di minggu lalu kita udah ketemu foramen supraorbitale, yaitu lubang yang letaknya di atas cavum orbit. Sekarang kita bisa lihat lubang yang berada di bawah dari cavum orbita yang disebut foramen infraorbitale. Dan dia ini akan menjadi tempat lewatnya arteri nervus infraorbitalis. Terus di os maksila ini kita juga bisa melihat tepi. Jadi di os maksila ini ada tepi-tepinya, dan tepi ini ada yang punya gigi, yang tepi yang ada giginya itu disebut margo alveolaris, sedangkan tepi yang tidak ada giginya disebut margo interalveolaris. Jadi yang ini margo interalveolaris, yang ini yang margo alveolaris. Terus sekarang kita lihat lagi dari tampak ventralnya. Jadi tadi kalau dari tampak ventral di os maksila ini kita juga bisa menemukan bentuk taju. Jadi di os maksila ada taju, taju ini mengarah ke os palatina, tapi dia tajunya milik os maksila. Jadi namanya processus palatinus osis maxilla. Processus itu taju, dia mengarah ke os palatina, jadi namanya processus palatinus, tapi dia milik os maxilla, jadi namanya osis maxilla. Terus di os palatina kita juga bisa melihat bentukan sepasang lubang yang disebut foramen palatinus maius, dan semakin ke kaudal dari os palatina kita juga bisa melihat bentukan legok, sepasang bentukan legok yang cukup besar yang disebut fossa pterygopalatina. Dan di fossa pterygopalatina ini kita bisa ketemu lubang yang disebut foramen sphenopalatina. Dan foramen sphenopalatina ini nanti akan membentuk kanalis yang bersambung dengan kanalis kanalis infraorbitale. Jadi dia berhubung sama foramen infraorbitale. Nah, kalau untuk anjing dia ada bentukan yang berbeda. Jadi kalau tadi di sapi itu maksilanya ada tuber fasciae, kalau di kuda ada crista facialis dan tuber maxilla. Kalau di anjing dia ada yang namanya fossa caninus. Jadi fossa caninus ini letaknya di kranial dari foramen infraorbitalenya yang ini. Dia adalah bentukan legok juga, tapi khusus di hewan anjing. Nah, berikutnya kita melihat os incisivum dari tampak kranial. Jadi pada os incisivum tampak kranial kita juga bisa melihat bentukan taju-taju. Yang pertama itu ada taju yang ditandai dengan garis biru ini. Jadi taju ini adalah taju yang mengarah ke os palatina, tapi dia tajunya milik os incisivum. Jadi namanya processus palatinus osis incisivum. Sedangkan yang taju yang ditandai dengan warna pink ini, dia adalah taju yang mengarah ke os nasal, tapi dia milik os incisivum. Jadi disebutnya processus nasalis osis incisivum. Terus kalau kita lihat lagi di os premaxilla ini juga kita bisa ketemu robekan yang cukup besar. Jadi robekan ini disebut visura palatina yang ditandai dengan lingkaran kuning ini. Terus bedanya kalau di hewan kuda itu visura palatinanya sangat tipis. Jadi ini adalah tampak ventral dari os palatina dan os maxilla dan os incisivum milik kuda, dan kita bisa lihat kalau
visura palatinanya itu sangat tipis dibandingkan dengan yang punya sapi. Terus sekarang kita melihat ke daerah cavum orbitanya atau rongga mata. Jadi di cavum orbita ini dia disusun oleh 3 os. Jadi yang pertama ada os frontal, os lacrimal, dan os zygomaticus. Untuk di os lacrimal kita bisa menemukan sebuah bentukan yang disebut fossa saci lacrimalis atau lebih jelas di gambar ini. Jadi di os lacrimal itu dia ada bentukan legok yang ini yang nomor 25. Namanya fossa saci lacrimalis. Jadi dia itu tempat dari kantung air mata atau lacrimal sac. Makanya namanya fossa saci lacrimalis. Terus berlawanan dari fossa saci lacrimalis kita bisa nemuin fossa glandula lacrimalis. Jadi dia adalah fossa yang letaknya lebih di dorsal. Dia ini adalah legok tempat dari kelenjar air mata atau lacrimal gland. Makanya namanya fossa glandula lacrimalis. Terus di ventral dari cavum orbita ini kita bisa menemukan bentukan gelembung dari os zygomaticus yang disebut bulla lacrimalis yang ini. Nah, sekarang kita lihat bagian lateral tapi rada belakang dari cavum orbita itu, kita bisa melihat bentukan yang namanya arcus zygomaticus. Jadi arcus zygomaticus ini adalah bentukan sudut yang dibentuk dari os zygomaticus. Dan pada arcus zygomaticus ini kita bisa menemukan beberapa tajuk. Tajunya lumayan banyak. Jadi yang pertama itu ada yang nomor 29 ini, dia taju milik os zygomaticus. Jadi os zygomaticus itu punya 2 taju. Taju yang pertama mengarah ke os frontal, tapi dia punyanya os zygomaticus. Jadi namanya processus frontalis osis zygomaticus. Terus taju yang kedua, dia mengarah ke os temporal, tapi dia punyanya os zygomaticus. Jadi namanya processus temporalis osis zygomaticus. Terus lawan dari taju ini juga ada, jadi dia taju yang mengarah ke os zygomaticus, tapi dia milik os temporal. Jadi namanya processus zygomaticus osis temporalis. Dan yang satunya lagi itu ada taju yang mengarah ke os zygomaticus juga, tapi dia milik os frontalis. Jadi namanya processus zygomaticus osis frontalis. Nah, sekarang kita pindah ke os pterygoideusnya. Jadi ini adalah os pterygoideus. Dia itu membentuk bentukan seperti sayap, sehingga bentukannya itu disebut alae pterygoideus. Alae itu artinya bentukan seperti sayap. Jadi di os pterygoideus ini pada tepinya dia juga membentuk sebuah taju yang disebut processus pterygoideus, dan pada puncak dari os pterygoideus itu kita bisa ketemu suatu bentukan seperti kait yang disebut hamulus pterygoideus yang nomor 34 ini. Nah, sekarang kita mau lihat bedanya os zygomaticus kuda, sapi, dan anjing. Jadi kalau tadi di sapi itu dia punya total 4 taju atau 4 processus, pada kuda dan anjing dia hanya mempunyai 3 processus. Jadi yang berkembang itu ada processus zygomaticus osis frontalis, processus temporalis osis zygomaticus, sama processus zygomaticus osis temporalis yang ini. Nah, kalau di anjing, processus zygomaticus osis frontalisnya ini tidak berkembang. Jadi dia tidak nyambung ke os zygomaticusnya, dan bentukan ini nantinya akan diganti dengan ligamen. Jadi di kuda sama anjing ini processus yang tidak berkembang itu adalah processus frontalis osis zygomaticus. Nah, berikutnya kita lihat ke cavum nasinya. Jadi ini tampak medial dari cavum nasi, kita bisa melihat os turbinatum. Jadi os turbinatum ini dia akan membentuk bentukan koane dan ada total 3 koane. Yang pertama itu konke, 3 konke. Yang pertama itu ada konke yang letaknya paling dorsal, yaitu konke nasalis dorsalis. Terus di bawah dari konke nasalis dorsalis kita ketemu konke yang letaknya di medial atau di tengah-tengah, yaitu konke nasalis medialis.
Lalu untuk konke yang terakhir, kita ketemu konke yang letaknya paling ventral yang disebut konke nasalis ventralis. Lalu antara konke-konke ini dan tulang-tulang yang mengitarinya, dia akan membentuk liang-liang atau meatus. Jadi ada 3 meatus yang bisa dilihat di sini. Yang pertama itu ada meatus nasi dorsalis yang ditandai dengan warna pink ini. Jadi dia adalah liang yang terbentuk di antara konke nasalis dorsalis dengan os nasal. Jadi dia yang paling dorsal, meatus nasi dorsalis. Lalu di ventralnya dari itu kita menemukan meatus nasi medialis. Jadi dia adalah liang yang terbentuk di antara konke nasalis dorsalis dengan konke nasalis medialis dan di antara konke nasalis medialis dengan konke nasalis ventralis. Namanya meatus nasi medialis. Lalu yang paling ventral lagi kita ketemu meatus nasi ventralis yang terbentuk di antara konke nasalis ventralis dengan os maxilla. Nah, berikutnya kita melihat bagian tulang rahang bawah atau os mandibula. Jadi ini adalah, di sini kita melihat ada 3 os mandibula dari berbeda-beda hewan. Jadi yang kecil ini adalah os mandibula milik hewan anjing, yang besar ini milik hewan kuda, dan yang di sini di gambar yang paling kiri bawah ini adalah milik hewan sapi. Jadi ini adalah tampak os mandibula dari sisi lateral. Taunya dari mana? Jadi os mandibula itu kan hanya satu os, tapi dia ada 2 bagian gitu, kayak membentuk segitiga. Nah, untuk mendapat satu bagian dari os mandibula ini, dia harus dipotong pada bagian yang nyambungnya itu. Jadi kalau misalnya di sini kita bisa melihat ada bentukan potongan, itu artinya dia dari tampak medial, tapi kalau kita tidak melihat ada bentukan potongan, itu artinya tampak lateral. Nanti untuk bentukan potongannya itu seperti apa akan ada di slide berikutnya. Selain itu kita juga bisa melihat dari foramen yang ada di tampak lateral yang berbeda dengan foramen yang ada di tampak medialnya. Jadi untuk di os mandibula, dia ada beberapa bentukan di sini. Yang pertama itu ada tepian yang tadi sama kayak ada di os maxilla. Jadi tepian yang ada giginya itu disebut margo alveolaris dan tepian yang tidak ada giginya itu disebut margo interalveolaris. Terus kita juga bisa melihat bentukan kondilus di sini yang disebut kondilus mandibularis. Nah, kondilus mandibularis ini dia adalah bentukan yang nantinya akan melekat pada os temporal, khususnya di bentukan fascias articularis. Kalau kalian ingat dari pertemuan sebelumnya, itu ada yang bentukan yang namanya fascias articularis, dan dia akan berartikulasio dengan os mandibula di kondilus mandibularis ini. Terus di kranial dari kondilus mandibularis, kita bisa menemukan sebuah tajuk yang disebut processus coronoideus. Dan di antara processus coronoideus dan kondilus mandibularis ini kita akan melihat irisan yang disebut incisura intercondylaris. Permisi Kak. Iya. Mohon izin memotong. Boleh minta tolong dijelaskan dicampur dengan bahasa Inggris Kak, kasihan anak-anak yang inter kebingungan di chat itu. Oh, dari awal. Maaf aku nggak baca chat. Iya Kak, nggak apa-apa. Oke, dari sini aja kali ya. Jadi kalau tadi aku ulang pakai bahasa Inggris, so here we have os mandibula, which is the bone that make up the lower jaw. In the os mandibula, we can also see the same structures that we see in the os maxilla, which is the first one, the margo here, or the edge of the os mandibula. And in the edges, if we see the teeth, then that is the margo alveolaris. But in the edges without any teeth, it is called the margo interalveolaris. And also we can also see here the condylus mandibularis. This condylus
mandibularis will create an articulation with the maxilla bone, especially in the structure called the fascias articularis, the structure that we've learned in the previous meeting. And in the cranial of the condylus mandibularis, we can see another processus or a projection of the bone, which is called the processus coronoideus. And between the processus coronoideus and the condylus mandibularis, we can see a structure called the incisura intercondylaris. And also, I would like to mention also that there is 3 mandibular bone from different animals here. The small one is the mandibula of dog. The biggest one is the mandibula of horse, and in the left corner, this is the mandibula of cow. And this mandibula is the view from the lateral side of the mandibula. Oke, sekarang aku lanjutin bahasa Indonesia untuk ngelanjutin penjelasan aku berikutnya. Jadi di os mandibula ini kita juga bisa melihat bentukan fossa, sebuah legok besar yang disebut fossa masseterica. Jadi fossa masseterica ini tampak di lateral dari mandibula dan ini menjadi tempat dari musculus masseter atau otot pengunyah. So in the lateral side of the mandibula, we can also see a big dent right here called the fossa masseterica. This fossa masseterica is the place where we can find the masseter muscle, which is the muscle to chew food. Dan pada ujung kaudal dari os mandibula, kita bisa melihat bentukan sudut yang ini yang disebut angulus mandibularis. And in the caudal of the mandibula, we can see an angle right here, which we call the angulus mandibularis. Dan khususnya pada hewan anjing, pada angulus mandibularisnya ini, dia membentuk bentukan khusus yaitu processus angularis. So specifically in dogs, the angulus mandibularis will create a special structure called the processus angularis. Oke, aku lanjutin ya ke slide berikutnya. Sekarang kita melihat os mandibula dari tampak medial. And now we will see the mandibula os from the medial view. Jadi yang tadi aku jelasin cara membedain tampak medial sama lateral itu salah satunya dengan melihat ada bentukan potongan. Jadi ini adalah bentukan potongan. Jadi kalau os mandibula itu dipotong, berarti yang ada bentukan potongannya itu menunjukkan tampak medial dan yang nggak ada itu adalah tampak lateral. Jadi ini adalah bentuk potongannya itu. So because the mandibula is only one bone, and if we want to get one part of the mandibula, we need to cut in the place where the bone is joined. So when we see the medial side of the mandibula, we see the residue of the cut. So this is the structure that was cut by the blade, and from this structure we know that this is from the medial view. Nah, untuk os mandibula ini kita bisa melihat beberapa bentukan. Yang pertama ada fossa pterygoidea. Fossa pterygoidea ini adalah bentukan legok besar pada medial dari mandibula yang menjadi tempat otot pterygoideus, yang juga adalah otot yang membantu untuk mengunyah. Jadi kalau tadi di lateral ada fossa masseterica, di medial ada fossa pterygoidea. So in the medial view, we can also see another a big dent structure called the fossa pterygoidea. This is where we can find the pterygoid muscle. Selain itu, di dekat dari fossa pterygoidea ini, kita juga bisa menemukan sebuah lubang di sini yang disebut dengan foramen mandibularis. So here we can also see another foramen called the foramen mandibularis. And this foramen will continue and
will end in the foramen mentale that we see in the lateral side. Jadi foramen apa tadi? Foramen mandibularis ini itu dia bakal akhirnya berada di foramen mentale yang ada di lateral. Jadi dia nyambung. Jadi kalau di medial kita lihat ada foramen mandibularis, di lateral kita melihat ada foramen mentale. Terus di sini kita juga bisa melihat gigi-gigi. Sebetulnya gigi ini ya terlihat dari sisi lateral maupun medial. Jadi yang pertama ada gigi yang paling kaudal yaitu dentes molar. Sedangkan gigi yang rada di kranial, yang lebih kranial daripada dentes molar itu disebut dentes premolar. Dan gigi yang paling ada di kranial, yang paling depan itu disebut dentes incisivum. So here we can also see the teeth from the animals. The most caudal teeth is called the molar teeth, and in front of the molar teeth we will find the premolar teeth, and the outer teeth or the most front of the teeth is called the dentes incisivum. Lalu khususnya pada anjing dia ada bentukan gigi khusus yaitu dentes karnasial yang kita udah belajar dari pertemuan pas PAV. So specifically in dogs, we can find this teeth called the dentes karnasial. Selain itu, kita juga bisa melihat di mandibula kuda, itu ada bentukan seperti legok kecil yang disebut vasa vasorum facialium yang ini. Jadi vasa vasorum facialium ini adalah bentukan legok yang terjadi karena lewatnya arteri facialis. So in the mandibula of horses, we can see a small dent right here called the vasa vasorum facialium. The vasa vasorum facialium is the place where the facial artery passes through and creating a dent called the vasa vasorum facialium. Oke, mungkin tadi aku kelewatan foramen mentale ya. Jadi di kranial, jadi di bagian paling kranial dari os mandibula itu kita bisa lihat sebuah foramen di sini yang disebut foramen mentale yang ini. Dan foramen mentale ini nanti akan nyambung ke bagian medial yang foramen mandibularis. Oke, itu aja dari pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyain? Oh, Kak, Ya. saya izin bertanya. Untuk letak sulcus lacrimal itu di sebelah mana, Pak? Sulcus lacrimal. Sulcus lacrimal, kalau misalnya aku nggak salah ingat, dia itu ditemuin di lanjutan dari fossa saci lacrimalis ini. Jadi fossa saci lacrimalis ini ada legokan, tapi dia habis itu ada kanalis gitu. Dan itu mungkin jadi sulcus lacrimalis. Tapi aku belum pasti juga. Nanti mungkin aku pastiin, terus nanti mungkin dijelasin lagi di tutor yang lebih pastinya. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Ya. Oh, boleh. Sorry. Ini. Oh ya, ada satu lagi ini. Oke, ada pertanyaan lagi?
Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, mungkin aku mau nanya-nanya. Boleh ya? Oh, ini deh. Jadi tadi gimana cara, mana? Bentar. Jadi apa bedanya Osigomatikus kuda, anjing, sama sapi? Ada yang tahu? Izin jawab, Kak. Ya, boleh. Untuk Ozygomaticus di sapi itu ada 2 yang berkembang. Kemudian untuk yang di kuda ada 3 dan di anjing juga ada 3. Iya, betul. Tapi yang di anjing gimana? Kan dia beda juga sama yang kuda. Iya, Kak. Untuk yang di anjing dia tidak memiliki prosesus frontalis ozygomaticus. Oke, benar ya. Jadi, tapi mungkin aku ada revisi dikit dari jawabannya. Jadi, jawabannya udah benar banget. Tapi di anjing itu dia, tadi kamu bilangnya prosesus frontalis ozygomaticus ya? Iya, Oh iya, benar. Dia nggak punya itu. Dia nggak punya prosesus zygomaticus osis frontalis. Tapi kuda juga nggak punya prosesus zygomaticus osis frontalis. Cuman bedanya itu kalau di anjing, dia prosesus zygomaticus osis frontalisnya ada, tapi berkembangnya nggak baik. Jadi cuma ada sedikit. Sedangkan kalau di kuda, dia malahan berkembangnya sangat baik sampai dia nyatu gitu. Begitu. Mungkin aku revisi dikit jawabannya. Terus, kalau di os palatinanya, kalau di os incisivumnya, apa perbedaan dari os incisivum kuda sama sapi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bisa dilihat di sini sama sini, bedanya kira-kira apa nih? Kalau sapi nggak punya gigi depan, Kak. Iya, betul. Itu bisa jadi salah satu pembeda, tapi ada lagi. Kak, izin menjawab. Iya, apa? Kalau di kuda itu visura palatinanya itu hampir menutup, tapi kalau di sapi itu ini lebar gitu. Ya, betul. Jadi kalau di sapi visura palatinanya tadi lebar ya, kelihatan kan kayak gede gitu, tapi kalau di kuda itu dia sangat kecil. Oke. Gimana? Jadi kalian udah nggak ada pertanyaan lagi nih? Oh, terakhir nih, pertanyaan terakhir dari aku. Terus bedanya maksila sapi, kuda, sama anjing, ada yang tahu? Izin menjawab, Kak. Ya, boleh. Kalau di maksilanya sapi itu terdapat tuber fasciae. Kalau di oh iya betul. Kalau misalnya di kuda itu ada dua Hah? tuber maksila sama crista facialis. Kalau misalnya di anjing itu nggak ada tuber sama cristanya kalau nggak salah, Kak. Ya. Iya, benar. Jadi kalau di anjing dia nggak ada tuber sama kristanya, dia adanya legokan ya, namanya fossa caninus. Oke, udah benar. Apakah ada pertanyaan? Terakhir, panggilan terakhir? Nggak ada ya. Oke, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut atau ada yang dibingungin atau nanti yang tadi pertanyaan yang tadi aku jawabannya juga belum pasti, nanti akan disampaikan di tutor aja ya. Kita lebih perdalam di tutor. Oke, kalau begitu mungkin aku udah bisa mengakhiri praktikum pada hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir pada praktikum hari ini dan juga udah menyimak dengan baik. Mungkin sebelum kita mengakhiri praktikum pada hari ini, alangkah baiknya kita
berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa bisa dilanjutkan di lain waktu. Terima kasih semuanya. Silakan melanjutkan.